Jamaah yang Allah muliakan, baiti jannati. Ini merupakan atamannu fitratal ba'diyah, hayalan setiap manusia tentang indahnya rumah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Memang kadang yang unik dari kita ini menghayalkan indahnya surga seperti takutnya masuk neraka. Tapi kita nggak pernah ngerti surga itu apa, neraka itu apa. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Ya Allah, surgamu yang indah, surgamu yang menjadi sebuah tempat kembali yang paling indah di akhirat nanti. Ya Allah, Anda mau masuk surga? Mau. Emang tahu surga? Ya wallahu alam. Dapat bocoran nggak? Kata ayat sih begitu. Karena surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala kulli qalbin bashar. Jujur ya, mata kita belum melihat, telinga belum pernah mendengar keindahan surga. Ya, hati juga belum bisa menghayalkan. Tapi yang namanya surga Allah sudah katakan, ini berkait dengan iman. Nah, kalau Rasul sudah kabarkan tentang surga, sesuatu yang gaib, ya tugas kita mempercayai. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran yakun lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain sudah. Makanya tadi pagi kita sempat sampaikan 4 konsekuensi itu. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan perintah Nabi. Ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua larangan Nabi. Tasdiquhu fi ma'akhbar, ini yang saya maksud. Mempercayai semua yang beliau kabarkan, walaupun mungkin masih gaib, kita belum pernah tahu. Tapi kalau Nabi yang kabarkan, ya sudah. Seperti janji Allah buat ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrim makhdudi wa talhim mamdudi wa dhillim mamdudi wa ma'im maskub wa fakiyatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan seterusnya. Ya, betapa indahnya surga, janji Allah buat ashabul yamin. Nah, mudah-mudahan kita tergolong ashabul yamin insyaallah ya. Golongan kanan yang dijanjikan indahnya surga. Maka dari ini banyak orang yang menghayalkan surga. Banyak orang yang menghayalkan surga. Cuma ya tadi, kalau hayalan tinggal hayalan, sabab nggak dibuat, ya nggak mungkin datang sebuah kemuliaan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, baiti jannati, rumahku surgaku ini sesuatu yang memang betul-betul Allah akan turunkan dalam hidup seseorang kelak di akhirat nanti. Kalau mungkin bahasa mudah orang mengatakan, ya ini kita, dunia ini adalah sesuatu yang nyata, ya. Tetapi akhirat merupakan sesuatu yang belum sampai. Tapi nanti di akhirat kita akan bercerita bahwa yang namanya dunia itu tinggal cerita, kenyataan adalah akhirat. Apa yang kita buat di dunia itu yang kita gapai di akhirat nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Rumahku surgaku. Rumahku surgaku, kita berharap di rumah ini tegaklah nuansa surga. Ayat mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Yang namanya surga itu enggak terdengar kecuali kalimat salaman salama. Nuansa keislaman. Tegaknya hukum-hukum yang indah Islam di rumah tangga kita. Saya suka mendengar dan memperhatikan, entah kalau di Bali ya. Kalau kami ini orang-orang Jakarta, kadang-kadang kalau mendoakan pengantin itu suka lebih. Padahal yang Nabi ajarkan cuma satu doa. Kalau kita doain pengantin semodel gak? Nabi mengatakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Artinya apa? Allahu alam. Barakallahu lak, barakah lak, keberkahan milikmu, wa baraka alaik, dan Allah limpahkan berkah atasmu, wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Kita suka tambahin tuh kalau di Jakarta ya, pada mas selamat ya, semoga panjang jodoh, biar awet, sakineh, mawadeh, warohmeh gitu ya. DLL lah pokoknya. Panjang tuh cerita ya. Iya, saya berpikir sakinah, mawadah, warahmah, orang mana yang tak ingin rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah? Mukadimahnya indah, sudah nikah, menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban buat orang yang sudah mampu.
Cuma kan sakinah ini kan bukan sesuatu yang cuma diminta dan dihayalkan. Ada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat. Sakinah, mawadah, warahmah. Turun datang kemuliaan, ketenangan dalam hidup rumah tangga kita ini. Tidak akan pernah Allah turunkan ketenangan dalam rumah tangga kecuali tegaknya hukum Islam. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Sakinah turun di dalam masjid, sakinah turun dalam majlis ilmu ketika ditegakkan hukum-hukum Islam, di mana Quran dibacakan, dipelajari dan diaplikasikan. Tuh. Kalau cuma pengen sakinah mawaddah warahmah, di rumah tangga kita nggak ada yang baca Quran, hukum nggak ditegakkan, apalagi nahkoda pemimpin seorang suami nggak pernah mengerti hadis Nabi yang mengatakan lan yasluh lirajulin idza amaratu imra'atan. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau diatur oleh perempuan. Bukan berarti orang laki nggak boleh minta pendapat perempuan, bukan. Karena agenda hidup ini kita yang tahu, ya. Karena banyak sekali anak-anak muda ini menikah lupa bahwa kewajiban yang utama ya tetap ibumu, ayahmu, baru bicara keluargamu. Ya, secantik apapun istrimu, selucu apapun anakmu, sehebat apapun kamu di mata anggota keluargamu, tetap orang tuamu di atas segala-galanya. Melebihi kemuliaan yang ada di bawah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah mau bilang apa gara-gara berumah tangga akhirnya selamat tinggal semua kemuliaan. Padahal ayat sudah menyinggung kamu. Alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak. Dulu masalahmu penuh pelik. Kuangkat masalahmu karena zikirmu sama Allah. Setelah engkau dimuliakan dengan zikir sama Allah, kamu menjadi orang yang tidak seperti kamu yang dulu. Kita kan begitu ya. Kita kadang-kadang orang tua pengen rumah tangga kita seperti surga tadi. Kita pertontonkan sebuah keindahan. Cuma kadang-kadang nggak berasa kita malah yang menjadi contoh yang buruk buat anak-anak kita. Ya, kita menjadi orang yang salah dalam mendidik karena kita nggak pernah